Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Hasna, yang kedua ada Sarah Ferira Ilham, yang ketiga ada Intan Liansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu pembatalan hasil pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dan hasil pemeriksaan pajak tidak selalu berada dalam keadaan yang benar. Kadang-kala terdapat ketidakbenaran hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak sehingga merugikan wajib pajak. Untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak yang merugikan, wajib pajak harus mengajukan permohonan pemeriksaan pajak termaksud. Dasar hukum bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak terdapat dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Mengatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak. Tetapi setelah keputusan pembatalan pajak yang hilang atau muncul lagi satu. Materi kedua akan dibacakan oleh Sarah. Kepada Sarah dipersilahkan. Yang kedua, memperoleh keterangan tertulis. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 29 UU KUP. Dalam praktiknya, kewenangan Direktur Jenderal Pajak ini dilimpahkan kepada pemeriksaan pajak yang ditunjuk dengan surat perintah pemeriksaan. Dalam penjelasan pasal 29 ayat 2 UU KUP dinyatakan bahwa pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan. Untuk memperoleh keterangan secara tertulis dari pejabat pajak, wajib pajak terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan hal-hal yang dimintanya. Keterangan secara tertulis yang diperoleh oleh wajib pajak berdasarkan permintaannya sebagai suatu kewajiban bagi pejabat pajak adalah: 1. Keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar menolak atau menerima sebagian permohonan wajib pajak. 2. Keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan, atau pemungutan pajak. 3. Keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar keputusan keberatan yang diterbitkan oleh pejabat pajak maupun pemotong atau pemungutan pajak. 4. Keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar menolak atau menerima sebagian permohonan wajib pajak. Berkaitan dengan keempat ketentuan tersebut, pada hakikatnya meletakkan kewajiban kepada pejabat pajak untuk memenuhi permintaan wajib pajak, sekalipun sifat hukumnya yang adalah kewajiban. Kalau tidak dikabulkan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pejabat pajak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. 3. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kadangkala wajib pajak dalam memenuhi kewajiban berupa membayar pajak melebihi yang seyogianya dibayar, baik untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Dikatakan dalam penjelasan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP, surat ketetapan pajak lebih bayar ditetapkan apabila untuk yang pertama, pajak penghasilan jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang apabila terdapat pajak yang dipungut oleh pemungutan pajak pertambahan nilai
Yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terhutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh pemungutan pajak pertambahan nilai tersebut. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang. Pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar setelah dilakukan atas surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Permohonan tertulis yang diajukan wajib pajak agar dapat dikabulkan harus secara lengkap diterima oleh pejabat pajak. Menurut penjelasan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan surat permohonan telah diterima secara lengkap adalah dalam arti bahwa surat pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang atau dilakukan pembayaran pajak yang harus terhutang. Dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi di Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, tempat wajib pajak terdaftar atau berdomisili. Yang kedua, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB dalam hal pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada terhutang. Yang kedua, pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungutan pajak pertambahan nilai tersebut. Atau pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Yang terakhir ada SKPLB, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 bulan sejak jumlah permohonan diterima secara lengkap. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.